Saya mau ajak suami dan istri boleh deketan duduknya gitu ya. Jangan dijauh-jauhin. Waktu pacaran dideket-deketin. Ya, sekarang udah menikah dijauh-jauhin ya. Ya, boleh. Yang suami istri boleh ya. Yang anaknya juga boleh dideketin ya. Boleh? Gitu, dideketin ya. Boleh ya. Coba ya. Pagi hari ini coba lihat samping kiri kanannya, terus puji ya. Kalau samping kanannya atau samping kirinya suami istri, coba puji ya kan. Bapak kau makin ganteng gitu ya. Amin. Amin ya. Boleh puji yang kiri, depan, belakang boleh puji, kasih pujian ya. Amin. Amin ya, luar biasa. Haleluya. Amin. Yang mau menikah juga boleh puji pasangannya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita mau datang sama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan, Engkau yang siap untuk melawat hati setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka telinga kami Tuhan. Mari Tuhan jamah setiap kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kami Tuhan pada pagi hari ini membawa hati yang menyembah kepada Tuhan. Kami mau bawa hati kami yang penuh dengan kerinduan ya Tuhan Yesus. Kami mau menikmati lawatan daripada-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami buka hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik bagi kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi kami percaya ada perlindungan Tuhan bagi kami Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa Tuhan nyata di dalam hidup setiap kami ya Tuhan Yesus. Angkat hati kita pada pagi hari ini. Katakan, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan. Oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Amin. Pada pagi hari ini walau ku harus berjalan
Amin Tuhan. Kegelapan perlindunganmu, perlindunganmu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah layak disembah. Kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kemenanganku selamanya aku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Amin. Besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidup. Besar setiamu Tuhan. Oh, besar setiamu di hidupku Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau juru selamat. Kami sembah, kami tinggikan Engkau. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Sungguh Engkau besar. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami sembah. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan terus. Terus tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam mulut setiap kita penuh dengan pengagungan bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Dia hadir pada saat ini. Juru selamat kita hadir pada saat ini. Dia bertahta di atas pujian dan pengagungan kita. Mari kita semua sembah Tuhan. Dan biarlah di tempat ini dipenuhi dengan pengagungan Tuhan, dipenuhi dengan pemujian bagi Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami tinggikan Engkau.
Mari setiap kita mau menyembah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami sembah Tuhan. Haleluya. Kau layak kami sembah Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Mari terus sembah. Mari terus sembah Tuhan. Mari terus sembah Tuhan. Mari setiap kita angkat suaramu, angkat hatimu, dan terus sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Hadir saat ini Tuhan. Mari jamah setiap kami Tuhan. Jamah hati setiap kami Tuhan. Kami buka hati Tuhan. Kami buka hati Tuhan. Tuhan. Hanya Tuhan yang ditinggikan, hanya Tuhan yang diagungkan. Tuhan Engkau Yesus, Engkau juru selamat. Dalam janji-Mu Kami mengucap syukur kemenanganku selamanya. Selamanya kan ku nyatakan besar setiap Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamat Ia pengakuan kami Tuhan dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya kan ku nyatakan bersama Tuhan di hidupku. Katakan Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, Engkau juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku Selamanya. selamanya kan ku nyatakan besar setiap-Mu Tuhan di hidupku. Besar besar setiap-Mu Tuhan, besar setiap-Mu Tuhan. Kepada hambanya kami persilakan. Yang diberkati Tuhan, kita akan tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah pagi ini datangnya ialah dari Tuhan yang menjadikan langit
bumi dan segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatannya yang ajaib untuk kita semua. Turun atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus memenuhi kita semua. Amin. Nats pembimbing yang terambil dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10 berkata demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah menyerahkan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Mari tunduk kepala kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Kami bersyukur di hari yang penuh kenikmatan ini, Engkau kembali mengabadi lepas pribadi ada di rumah-Mu ya Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kini saatnya kami mau menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami. Biarlah setiap kami yang ambil alih, Tuhanlah yang akan menolong kami memampukan. Bahkan jemaat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat ini, semua kami, Tuhan kuduskan basuh kami dengan darah Yesus, supaya kami layak dan berkenan untuk mempersembahkan seluruh hidup kami di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhir. Biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan silakan duduk. Amin. Haleluya. Ya, saya percaya bahwa setiap kita siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memuji Tuhan, saya mau bilang bahwa kita mau katakan bahwa aku diberkati, gitu ya. Jadi ketika saya bilang aku diberkati, pikirannya bukan kekayaan, mobil, rumah gitu ya. Tapi pada saat kita punya damai sejahtera, sukacita, itu pun berkat daripada Tuhan, gitu ya. Jadi pada pagi hari ini kita mau katakan gitu ya, kita mau nyatakan bahwa bilang gitu ya, aku diberkati. Oke, 1, 2, 3. Aku diberkati. Kayaknya kurang keras gitu ya. Padahal ini masih pagi gitu ya. 1, 2, 3. Aku diberkati. Diberkati. Amin. Sekali lagi. 1, 2, 3. Aku diberkati. Diberkati. Bilang kiri kanannya, kamu juga diberkati. Bilang kiri kanannya juga, amin, amin ya. Kita mengalami berkat Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang sudah memberkati kita. Amin. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah beranjak dalam hidup kita. Amin. Beranjak Dan segala bukit bergoyang. Amin. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung beranjak dan bukit
beranjak dariku. Biar gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan takkan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Takkan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Amin. Bapak Ibu mari bangkit berdiri. Katakan biarpun. Biarpun gunung beranjak dan bergoyang, Tapi kasih setiamu. tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Amin. Sekali lagi. Biarpun gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Katakan takkan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Takkan beranjak. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yang mengasihi. Yang mengasihi. Amin. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Yes. Ya, Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Berapa banyak di antara kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini? Boleh angkat tangannya? Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan hadir saat ini. Kami buka hati kami Tuhan untuk Roh-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Sekalipun firman Tuhan itu disampaikan dengan bahasa manusia yang kadang kami tidak mengerti, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menyampaikan lebih jelas bagi setiap kami Tuhan. Biar Tuhan tidak ada seorang yang terlewat oleh jamahan daripada kebenaran firman Tuhan. Kami semua bahkan di rumah oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Makasih Bapak buat semuanya Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Amin Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis,
Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh Tuhan. kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. mari nyanyikan lebih sungguh lagi, katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh Tuhan. kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh Tuhan. kami buka hati Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. jamahlah kami Tuhan, Jamahlah kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ya, kepada hambanya kami persilakan. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, kami minta tuntunan kuasa Roh-Mu bagi kami. Karena bagi kami terlalu lemah, terbatas untuk memahami kehendak-Mu dalam hidup ini. Itulah sebabnya dengan hati kami tertunduk, kami mengakui akan segala keterbatasan kami. Dan kami mau berkata hanya Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Mari penuhi hati kami, supaya firman Tuhan ketika kami baca merenungkan, tidak saja lalu begitu saja, tapi ia mendapatkan tempat di hati kami. Karena ketika firman itu ada di hati kami, maka apapun tantangan yang kami hadapi, kami tidak akan pernah gentar, karena Tuhan menyertai bagi kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Kristus Tuhan, di dalamnya kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Salam. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti ditolong Tuhan, ya. Apakah dalam hal pergumulan, kesehatan, pasti kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bulan April, gereja memberikan tema Tuhan mengasihi kita. Nah, kita akan lihat dari tema ini,
dalam perspektif firman Tuhan. Sehingga kita boleh tahu bahwa Tuhan bukan sekedar hanya berkata ia mengasihi, tapi dia pun juga membuktikan dalam setiap perjalanan hidup kita. Nah, kita baca Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-10. Sudah ketemu? Saya akan baca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Lai memberi judul Abraham di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkata ia kepada istrinya, aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau. Dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun. Sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia menginginkan perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan budak perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Ayat yang ke-20 terakhir. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Demikianlah pembacaan kita, berbahagialah kita yang membaca, bahkan lebih daripada itu melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Alkitab berkata bahwa Allah mengasihi kita itu lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Dan kasih itu dibuktikan dengan kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia. Saya coba memahami tentang Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar. Pertanyaannya adalah seberapa besar kasih itu? Tidak terbatas. Kalau dunia dan segala isinya diciptakan oleh Allah, maka pribadi yang menciptakan itu jauh lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Betul ya? Jadi waktu Allah mengasihi kita, dia memberi dirinya untuk kita. Jadi kasih yang diberikan kepada kita, itu kasih yang terbaik. Kasih yang melampaui segala yang tercipta. Jadi dengan demikian, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh bernilai tinggi. Amin. Ya. Bisa dipelajari dari semua agama. Orang berkata Tuhan itu baik, Allah itu baik. Tetapi membuktikan Allah itu baik, tindakannya tidak bisa dibuktikan. Yesus bukan datang dari Nazaret, tapi dia datang langsung dari surga. Dosa harus diselesaikan oleh surga. Itulah sebabnya mengapa dosa masuk dalam kategori yang sangat mahal. Karena pribadi yang menyelesaikan dosa adalah pribadi yang asalnya surga. Jadi sekali lagi, kita bersyukur kita menerima kasih yang terbaik yang sepanjang dunia diciptakan belum pernah diberikan. Dan kasih itu
diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Maka kita harus bilang dalam hari-hari hidup ini, cukup kasih karunia Allah. Cukup. Saudara boleh kekurangan makanan, beras dan lain sebagainya. Tapi kalau kekurangan kasih karunia itu masalah. Ya. Cukup kasih karunia Allah. Nah kita perhatikan, maka saya coba untuk memperkecilkan dari tema ini, bagaimana supaya kita mengalami setia Tuhan. Ya. Sekali lagi, bagaimana supaya kita bisa mengalami kasih setia Tuhan. Kalau kita diselamatkan, itu kasih karunia Allah. Tapi untuk mengalami kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kita harus hidup taat pada firman Tuhan. Ya. Jadi untuk kita bisa mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup, kita harus taat pada firman Tuhan. Pasal 12 ayat 1 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan seterusnya. Ayat yang ke-14, waktu firman Tuhan itu datang, ayat yang keempat, waktu firman Tuhan itu datang kepada Abram, ayat 4 memberitahukan kepada kita, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ketaatan Abraham dibuktikan dengan ia melakukan perintahnya. Ia pergi dari negerinya, dari sana saudaranya, dan dari rumah bapanya, ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Abraham percaya pemeliharaan Tuhan sempurna baginya. Kadangkala kita seringkali percaya Tuhan hanya pada waktu masa-masa jaya. Masa-masa ketika dagangan kita lagi top-top. Tapi ketika sedang mengalami masa-masa paceklik, kita mulai ragu untuk menyatakan komitmen kita kepada Tuhan. Abraham taat, ketaatan dia jelas. Dia tinggalkan negeri, dia tinggalkan sanak saudara, dia tinggalkan rumah bapa, dan dia pergi ke tempat yang dia sendiri belum pernah pergi. Waktu ketika saya diutus ke Lampung Barat, saya pergi survei dulu. Oh, keadaannya begini. Oh, nanti saya akan lakukannya begini. Saya survei dulu. Tapi Abraham tidak lakukan inspeksi. Tidak survei. Dia langsung pergi bawa istri dan anak-anak. Menurut saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dalam perjalanan yang panjang, Abraham tiba di tanah Kanaan. Ya, nama kunonya Kanaan. Dan kita kenal dengan Kanaan itu adalah tanah perjanjian. Dia tiba di tanah Kanaan, dekat Sikem, dekat pohon terbantin di Mor. Ya. Tuhan menempatkan diri kepada Abraham pertama kali waktu ketika dia masuk di tanah perjanjian. Ayat yang kedua di sana dijelaskan, Abraham semakin yakin dan dia semakin bersungguh-sungguh tetap setia kepada Tuhan. Firman yang dikatakan, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Orang-orang hebat dalam perjanjian lama, orang-orang top dipakai Tuhan dalam perjanjian lama, karena hidupnya dibangun di atas mezbah. Amin. Jangan berkata kita hebat dari segi intelektual. Mezbah adalah tanda bahwa Tuhan taatan kepada Allah bukan berarti tidak ada persoalan yang serius. Sekali lagi saya mau ingin bilang, ketaatan kita kepada Tuhan bukan berarti tidak ada persoalan serius. Kalau mereka yang sudah taat kepada Tuhan saja, persoalan yang datang sungguh amat serius. Apalagi saudara yang tidak pernah ke gereja. Bisa dibayangkan
Iya enggak? Orang yang sudah habis-habisan dengan Tuhan juga persoalan tidak pernah selesai. Apalagi kita yang tidak pernah sungguh-sungguh dan tidak pernah beribadah kepada Tuhan. Saya tidak terlalu yakin saudara akan kuat untuk menghadapi badai dan tantangan yang datang dalam hidupmu. Kemudian Abraham berjalan lebih jauh dan tiba di tanah Negeb. Ayat yang ke-9. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya. Tanah Negeb itu pun juga masih dalam wilayah tanah Kanaan. Sesampai di tanah Negeb, setidaknya negeri itu memberikan harapan baru bagi Abram dan keluarga. Betul gak? Karena dia tahu di tanah itu Tuhan janjikan saya untuk saya melihat banyak perkara yang akan saya kerjakan di sana. Tapi tanah Negeb tidak seperti yang Abraham pikirkan. Tanah Negeb yang didatangi Abram dan keluarga bukanlah tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah Negeb adalah tanah kematian. Artinya negeri itu sedang dilanda oleh kelaparan yang sangat hebat. Pak Iman kalau diutus ke dalam pekerjaan ke sebuah tempat yang Bapak sendiri tidak tahu, lalu kemudian datangnya ke tempat itu adalah tempat yang penuh dengan bencana. Kira-kira bagaimana respon Pak? Bagaimana kita meresponi? Saya lihat ini luar biasa. Mungkin Tuhan jangan-jangan engkau tipu aku. Ya. Katanya itu tanah perjanjian penuh dengan susu dan madu. Tapi waktu dia tiba, kelaparan menjadi ancaman bagi ia dan keluarga. Pergumulan dari Ur-Kasdim belum selesai. Istrinya yang dicintai masih dalam kondisi yang mandul. Sekarang di tanah perjanjian, pergumulannya makin ganas. Saudara, kalau sudah begini, maka pertanyaan yang disampaikan kepada Tuhan, Tuhan, mengapa engkau izinkan aku masuk dalam wilayah yang seperti ini? Betul? Berapa banyak dari kita waktu harapan itu tidak menjadi kenyataan, kita mulai katakan, apakah engkau masih ada Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan itu mau menunjukkan bahwa kita sudah mulai hilang kepercayaannya kepada Dia. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, jangan pernah pakai otak dagang. Orang dagang selalu mau dapat untungnya. Betul gak? Tapi melayani Tuhan harus bermental seperti seorang petani. Waktu saya melayani di Lampung, ada jemaat kami berkali-kali dia gagal terus. Sampai saya sendiri bosan, ini orang ini kok gagal terus. Saya datang ke tempat dan saya tanya, Mbak, kenapa masih nanam? Barangkali tanaman ini memberikan hasil. Wow. Mental seorang petani itu adalah mental yang tidak mudah menyerah. Kalau pedagang dia 1-2 kali tidak pemasukan. Wah, ini sepertinya usaha jenis seperti ini kayaknya tidak mungkin. Ya. Kita melayani Tuhan harus kita punya mental yang sangat kuat. Ya. Ketika ada yang kita lihat, harapan yang kita inginkan tidak terjadi, jangan lihat siapa kita hari ini, tapi lihat kepada siapa yang Anda percaya. Abraham diperhadapkan pada 2 pilihan yang tidak mudah. Yang pertama, Abraham mau bertahan
hidup di tanah perjanjian, namun kelaparannya makin hari makin menggila. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, Abraham mendengar Mesir adalah surga bagi makanan dan minuman. Tapi persoalannya adalah dalam keadaan kelaparan, Allah tidak berbicara kepada hambanya. Saya baca ini, saya mempelajari waktu Abraham masuk pertama kali di tanah Kanaan, Tuhan menyatakan diri dan berkata, Abraham, kepadamu iya enggak? Saya pikir itu kalau saya menjelajahi dan tiba di tanah Negeb. Di sana ada persoalan baru, yaitu bencana kelaparan yang sedang menimpa. Dia punya pilihan, mau bertahan hidup. Kelaparan makin hari makin siap membunuh siapapun yang ada di wilayah itu. Tapi kalau aku lari ke Mesir, meskipun di sana surga, tapi aku tidak mendapatkan apa yang mestinya Tuhan katakan kepadaku. Saya pikir kalau kita semua ada dalam posisi Abraham, sangat dilema. Sebagai orang percaya, kita dituntut dalam segala hal, libatkan Tuhan dalam setiap masalah. Sampai kepada ayat yang ke-16. Pada akhirnya mengambil sebuah pilihan. Ia pergi ke Mesir. Ini adalah pilihan yang salah. Mengapa saya katakan ini adalah pilihan yang salah? Karena pada pilihan itu Abraham tidak meminta petunjuk Tuhan bagi keluarganya. Daripada aku mati, Mesir harus menjadi peralihan target saya berikutnya. Barangkali di sana aku bisa hidup. Seringkali dalam hidup kita seperti itu. Ketika masalah dalam pekerjaan datang, masalah dalam pergumulan datang, kita disampaikan oleh teman bahwa di pekerjaan yang lain menjanjikan bagimu. Ya enggak? Dan kita seringkali gampang untuk tergoda dalam hal-hal yang seperti itu. Saya melihat barangkali Abraham melihat orang-orang yang ada di sekitar situ juga berbondong-bondong pergi ke Mesir. Tapi keputusan dia itu adalah keputusan yang salah. Mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya setelah kita baca ayat 11 sampai ayat yang ke-16, Bapak Ibu akan baca di rumah. Ya, karena ini cukup panjang. Abraham dan Sarai berhasil menciptakan kompromi atau kebohongan identitas di hadapan Firaun dan kerajaannya. Jadi mereka dua kompromi. Buat kebohongan. Kebohongannya apa? Istrinya akan bilang kamu jadi anak. Nangkap ya? Jadi dari seorang istri dia berubah menjadi adik. Akibatnya apa? Sarah kini menjadi istri Firaun. Betul ya? Lalu Abram diperlakukan dengan sangat baik oleh Firaun karena Sarai. Abraham mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, keledai betina, unta, budak laki-laki, dan budak perempuan. Jadi ternyata Abraham pun tidak sendiri. Ada dayan-dayan, ada perempuan-perempuan yang siap diperlukan kapanpun. Istrinya
sudah diambil menjadi raja. Ketika masuk dalam lingkaran Firaun dan kerajaannya, Abram dan Sarai sudah melupakan Tuhan. Di mana mereka melupakan Tuhan? Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak lagi menjunjung tinggi nilai-nilai kekudusan suami istri di hadapan Tuhan. Betul enggak? Bagi Abraham situasi seperti ini, kekudusan tidak penting bagiku. Asalkan kami aman. Ketika seseorang ada dalam tekanan, keputusan-keputusan yang diambil tidak peduli. Saya coba melihat pada ayat ini, pada bagian ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa bayangkan jika Tuhan tidak mengasihi kita dan menyertai kita. Seluruh pikiran-pikiran yang mestinya kita tolak, kita akan kompromi. Lihat, hati kecil Abram, ia berkata, aku sudah mengikhlaskan istriku ditiduri oleh Raja Firaun. Itu pasti kemungkinan yang paling terburuk. Lalu kemudian Abram juga sudah mengabaikan tentang janji Tuhan bahwa istrinya akan melahirkan anak laki-laki dari dia. Mata aku sudah melupakan. Lalu kemudian dia juga pasti tutup mata. Abraham tidak peduli lagi dengan janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa bagi orang beriman. Dia tidak peduli. Sudah tidak peduli. Kalau bukan Tuhan mengasihi kita, betapa gila dan keputusan-keputusan yang seringkali kita ambil. Kita hanya berpikir di tengah penderitaan, di tengah persoalan, keuntungan apa yang aku akan dapatkan. Bukan kehendak apa yang Tuhan inginkan bagiku. Saudara, dari sini kita boleh belajar bahwa hidup tanpa penyertaan Tuhan terlalu mahal harganya untuk harus dibayar. Saya pahami dari cerita ini bahwa dalam perjalanan kita ada fase di mana sepertinya Tuhan tidak berbicara. Pada waktu Tuhan tidak berbicara, jangan coba dengar, jangan coba lihat keadaan. Belajarlah mendengar bahwa Dia adalah Allah yang tidak pernah salah menempatkan kita. Tuhan mengasihi Abram dan istrinya. Puji Tuhan bahwa Tuhan juga mengasihi saudara dan saya. Kasih itu yang tidak bisa tergantikan. Saya selalu bilang kepada istri dan anak-anak setiap kali dalam persekutuan, tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk menyamai segala yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena Allah memberikan kasih kepada kita melampaui daripada segala emas dan permata yang kita miliki. Kalau Anda tinggalkan Yesus di kemudian hari, neraka siap menjadi bagian dalam hidup. Dan itu saya ulang-ulang. Karena saya melihat banyak anak pendeta, banyak anak majelis, banyak anak orang-orang percaya tinggalkan Tuhan karena hanya jati diri. Kita lebih daripada jati diri. Bahkan Alkitab berkata, kita lebih daripada manusia rata-rata. Karena kepada saudara dan saya diberikan roh Allah yang tidak terbatas. Ini yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Ya. Kasih yang sangat luar biasa. Tuhan mengasihi Abram dan istrinya. Bagaimana cara? Yang pertama, Tuhan menyatakan diri, ayat yang ke-17. Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi
istananya karena Sarai istri Abraham itu. Saudara bisa bayangkan kalau Tuhan tidak mengasihi bagi Abram dan Sarai, maka dugaan saya Abram akan berkata, aku sudah mengikhlaskan istriku akan tidur dengan seorang laki-laki yang bernama Firaun. Ini pasti terjadi. Kalau bukan Tuhan mengasihi, maka Abraham pun juga dalam hati kecil berkata bahwa aku melupakan tentang janji Tuhan, dari keturunanmu akan lahir seorang anak laki-laki. Dia sudah lupakan karena dia sudah ada dengan laki-laki lain. Kalau bukan kasih Tuhan, maka Abraham pun juga akan berkata, janji Tuhan tentang aku untuk menjadi bapa orang percaya sudah selesai. Tapi Tuhan mengasihi mereka. Maka Tuhan menaruh tulah kepada Firaun. Tulah itulah yang membuat Firaun tahu. Firaun mengerti bahwa ada sesuatu yang tidak beres yang sedang terjadi dengan perempuan ini. Seringkali kita dalam hidup, ketika masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, mentok, tidak tahu, bahkan kita sudah melakukan kesalahan tanpa kita sadari, Allah memberikan kita jalan keluar. Saya mau ingin katakan pada bagian ini, refleksinya adalah waktu ketika kita sedang menghadapi masalah, itu waktu yang terbaik engkau sedang menghadap Tuhan. Karena dalam setiap persoalan Allah selalu menyatakan apa yang terbaik bagi mereka. Amin. Saya ingat dulu saya punya sakit asma yang saya sendiri takut. Kalau sudah kena, hanya pilihannya apakah hari ini saya akan selesai. Tapi satu persoalan yang menimpa dalam hidup saya, di luar dari batas dan ketidakmampuan saya, baru saya mengerti ternyata hidup dan mati tidak ditentukan oleh penyakit asma. Saya mau kasih tahu untuk semua, hidup dan mati kita tidak ditentukan oleh penyakit yang melekat pada tubuh. Yesus bilang apa? Dalam Wahyu pasal 1 ayat 17 dan 18. Aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kalau Tuhan tidak menghendaki maut menghampiri kita, penyakit akan menjadi mawar untuk menghiasi hari-hari hidup, sehingga kita punya pengharapan di tengah persoalan. Amin. Iya. Kalau Tuhan belum menghendaki, jangan pernah tambahkan satu bagian yang tidak Tuhan inginkan. Tuhan punya cara. Lalu kemudian, karena Tuhan mengasihi, Tuhan memakai Firaun untuk menegur kesalahan Abram. Ayat 18-19. Ketika kita melakukan kesalahan dan ada orang lain yang mengingatkan kita, menegur kita, kita harus berkata terima kasih. Abraham gak komplit. Betul teguranmu, aku salah. Dalam hal ini menurut saya Abraham dipermalukan, tapi untuk diperbaiki. Amin. Berapa banyak dari kita buat kesalahan terus, waktu ditegur kita marah. Ya. Kita harus belajar dari bagian ini. Siapapun yang menegur kita demi kebaikan, nama Tuhan dipuji, kita harus berkata, saya siap bertobat. Amin. Mari katakan, saya siap bertobat waktu ketika saya bersalah. Ya. Istri saya itu selalu suka tegur sama saya. Dulu saya suka emosi, tapi setelah saya makin hari makin kesini saya mengerti bahwa Tuhan pakai dia untuk melihat sisi yang tidak bisa saya lihat. Ternyata betul, banyak hal saya diselamatkan karena istri saya tegur saya. Ya. Harus kita punya kerendahan hati. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, Tuhan memakai Firaun untuk memberkati Abram. Ayat yang ke-20. Alkitab mencatat di sana
bahwa semakin hari semakin kaya, semakin hari semakin tidak pernah disaingi oleh siapa. Tuhan tidak pernah memanggil Abraham menjadi raja. Karena ketaatannya kepada Tuhan, Tuhan membuat dia mengalahkan para raja. Kalau kita taat, kita setia, hanya waktu Tuhan yang menentukan kita. Ketika kita sudah taat dan melakukan bagian yang baik, tapi kita belum menerima yang terbaik, saya mau kasih tahu, tetap minta pimpinan Tuhan dalam hidup. Jangan coba buat pergerakan apapun. Mungkin saudara orang kaya, mungkin saudara pintar dalam hal apa saja. Tapi saya mau izin katakan, pergerakanmu tanpa Tuhan, engkau tidak akan bisa lebih cepat daripada cara Tuhan untuk mengawasi hidupmu. Belajarlah dari Abraham. Tanpa Tuhan, kita bukan segala-galanya. Tanpa Tuhan, kita bukan menentukan hidup ini. Tuhan hanya korek sedikit saja satu saraf dari bagian tubuhmu. Engkau sudah jalan miring. Iya enggak? Jadi ketika kita sudah melakukan yang baik, namun kita belum melihat yang terbaik itu datang dalam hidup, mintalah pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Meskipun jalanmu, engkau harus melewati lembah kekelaman. Tapi dengar baik, kasih Tuhan sempurna menyertai atas hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami telah dengar firman Tuhan. Kami bangga karena kasih yang Kau berikan kepada kami. Itu kasih yang terbaik. Engkau tinggalkan surga untuk kami, supaya kami kelaknya menjadi manusia yang berkualitas di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur untuk bagian firman Tuhan ini. Sehingga sebagai jemaat Tuhan, kami tidak pernah membiarkan hidup kami tanpa Tuhan. Dalam masalah seperti apapun, kami akan berkata, Tuhan, pimpinlah aku di dalam setiap jalan hidup ini. Mungkin yang kami lewati adalah lembah kekelaman, persoalan yang tidak kami mengerti. Tapi kasih-Mu terlalu kuat untuk membawa kami kepada rencana-Mu yang sempurna. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Mari biarlah kiranya Roh-Mu yang tidak terbatas memimpin kami kepada kebenaran-Mu, supaya kami dapat hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Kristus Tuhan, di dalamnya kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita boleh menerima kekuatan baru daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin, Bapak Ibu. Iya. Bapak Ibu boleh kasih jempolnya. Kasih tunjukkan sama Pak Pendeta. Amin ya. Sebagai tanda bahwa kita diberkati ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan yang terbaik pada pagi hari ini. Dan kita angkat pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Terima kasih,
hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu hidupku. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati setiap kami dalam ibadah ini. Kami tahu bahwa pertemuan kami dengan Tuhan sebagai bentuk untuk kami taat kepadamu, ya Bapa. Dan setiap kami yang beribadah kepada Tuhan, Engkau sendiri yang berkata, aku akan memberkati engkau, roti makananmu dan air minumanmu. Dan Tuhan akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Kami berdoa di minggu yang sedang berjalan ini Tuhan. Ada beberapa saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena Tuhan tambahkan kesempatan 1 tahun lagi bagi mereka. Ada Ariel Franklin Junior 11 April. Ada Karen Trivena Priscilia 14 April. Ada Ibu Lita Herawati Chandra 16 April. Kami menyerahkan ketiga saudara kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan semakin hari semakin menambahkan mereka hikmat. Agar di dalam mereka menjalani hari-hari, mereka senantiasa menikmati pertolongan yang dari Tuhan. Kami juga bersyukur kami boleh memberikan persembahan. Kami tahu sesungguhnya Tuhanlah yang memberkati bagi kami. Biarlah setiap persembahan yang sudah kami beri dapat dipakai, dikelola untuk perluasan bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Sebab itu berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Sehingga kami semua sama-sama diberkati untuk menjadi berkat.
Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tengah masa pandemi. Biarlah kiranya mereka senantiasa ditolong oleh Tuhan, diberkati. Mereka tidak pernah kekurangan air dan juga roti mereka. Selalu cukup kebutuhan mereka, anak-anak, bahkan dalam pekerjaan. Tuhan yang senantiasa menyatakan kasih dan kemuliaan bagi kami semua. Sehingga apa yang menjadi harapan dan impian kami dalam menghadapi berbagai pergumulan, Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa, bersyukur, menyerahkan Pak Ardi. 4 hari yang lalu Tuhan telah panggil istrinya. Ia sudah berada di tempat yang jauh lebih bahagia. Pak Ardi dan ketiga anak kami berdoa untuk kelemahan Pak Ardi supaya Tuhan tolong. Berkati dia, kuatkan dia, mampukan. Agar di masa-masa yang sedang dialami boleh beroleh penghiburan yang datang dari Tuhan. Ketiga anak, supaya Tuhan yang menolong agar mereka dapat bekerja bersama-sama dalam membangun keluarga yang lebih baik lagi. Kami berdoa ini Bapak, ada Tante Susi yang sedang mengalami kelemahan fisik, ada Mami Sandi, ada Oma Teli yang sedang terbaring karena sudah lanjut usia, ada Oma Natali, ada Ibu Lita, ada Oma Iing, dan juga ada orang-orang tua kami yang lain. Supaya Tuhan senantiasa memberi mereka pertolongan, kekuatan dalam sepanjang hidup mereka. Kami juga ingat ada orang tua dari Ibu Wiwi. Supaya Tuhan yang memberkati, menolong di usia yang sudah lanjut. Kami taruh semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi kami. Seperti Engkau mengasihi Abram dan Sarai, demikian juga kami tanpa terkecuali. Karena kami ini adalah karya keselamatanmu. Sehingga kami tidak akan pernah dibiarkan Tuhan dalam kami melewati hari-hari yang penuh tantangan. Juga berdoa untuk setiap raya yang akan dilaksanakan antara Pinang dan berkati juga berkati hal yang terbaik dalam persiapan sidang. Tuhan tolong semuanya. Berdoa bangsa kami dalam COVID. Kami berdoa supaya hikmat dan kebijaksanaan ada pada pemimpin kami, ada pada presiden dan wakil presiden, ada para menteri, ada pada lembaga-lembaga yang ada di negeri kami. Supaya mereka dengan arif dapat melakukan yang terbaik. Kami juga doakan ada segelompok separatis yang mencoba mengganggu kedamaian bangsa kami. Kami berdoa supaya gerakan-gerakan ini dipunahkan dengan cara Tuhan. Agar mereka tidak berkembang dan menjadi pengacau bagi negeri kami ini. Tuhan berikan keberanian bagi pemerintahan kami, bagi Pak Jokowi. Supaya dia dengan tegas melakukan hal-hal yang penting. Kami juga berdoa untuk pemutusan mata rantai virus corona. Dengan vaksinasi yang sudah digalakkan ke seluruh Indonesia. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan. Sehingga pandemi ini dapat lalu dari bangsa kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga untuk umat-Mu, orang-orang percaya, para hamba-hamba, pendeta, gembala, penginjil, bahkan mereka yang terafiliasi dengan yayasan-yayasan Kristen, baik di perkotaan besar maupun di desa-desa. Tuhan yang memberkati kami semua. Supaya kami boleh menjadi garam dan terang bagi bangsa kami Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akan mengakhiri kebaktian kami. Biarlah kiranya Tuhan Ia menolong kami. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah kami tetap ingat dan kami senantiasa melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Karena tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan pulang dari tempat ini. Karena itu tadahkanlah kedua tangan di hadapan hadirat Tuhan.
dan terimalah berkat dari Tuhan yang mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Hari Maranatha, haleluya, amin. Bapa terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Juru selamatku dalam janji-Mu, kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu